Karena dalam kitab-kitab fikih juga ada bab Ihyaul Mawat, menghidupkan bumi mati. Tapi sekarang petani kita ini imatatul ahya, bahasanya benar Gus, imatatul ahya, mematikan tanah yang subur ataupun tanah yang hidup. Nah ini nanti dari Pak Yami, nanti juga Mbah Anyudi nanti akan harus mengisi malah kisah. Nah ini bagaimana solusi yang tepat dan seperti apa pandangan nanti para kafir-kafir ini, para petani. Pak Yami kafir ya? Oh kafir ini ya, beliau adalah ya, kafir ini apa petani ya. Nanti akan beliau ketua Nahdlatul Kufar ini nanti. Oke, kita akan sambung nanti tambahan dari Pak Yami Blumut. Beliau adalah apa? Apa Pak? PKU. Oh, KPU. Ora dulu itu apa? Pertanian. Koordinator LP2NU. LP2NU ya, LP2NU. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan saya ikut yang dulu. Betul. Saya akan yang pertama saya akan menyampaikan kegelisahan saya sebagai orang yang hidup di petani, dan desa saya itu dusunnya ngadi gunung. Jadi kalau gunung ya sangat persis gitu. Dan saya didhawuhi Pak Nur Badri, Pak Yai, saya tidak boleh keluar dari ngadi gunung. Ya. Kalau istri saya minta pindah terus, tidak kuat sebagai petani, istri petani gitu. Tapi 2 tahun ini saya didhawuhi tetap harus di ngadi gunung. Tapi keprihatinan saya yang paling mendasar itu adalah istri saya tiap pagi, termasuk tetangga saya, itu menunggu kalau mau masak itu buncis beli. Nah, itu Mbak Mugi tak ampun nganu pun dugi Mbak Mugi. Anak kalau pas libur pun Mbak Mugi teko gitu. Nah ini baru lucu kan, baru lucu. Ini terjadi tiap hari, dan lingkungan saya adalah semua petani. Tetapi kalau mau beli kentang, buncis, sawi, ya, itu kobis, itu beli gitu. Ini yang menjadi apa? Eksistensi kita sebagai apa? Petani ini bagaimana? Ini nanti jenengan bisa disajikan, bisa dikaji lebih jauh. Ya, kalau bapak-bapak ini kalau mau ngopi, ya, yang petani ini, ya, mesti beli ABC, kopi ABC, kopi mik, kapal api, ya, kopi apa lagi itu, bapak-bapak? Nah, Saya kopi juprik. mesti beli ini. Enggak. Sekalipun orang petani, ya, tapi belinya mesti yang itu. Gitu. Ini padahal di Tegalnya ada kopi. Nah, teh juga sama. Semenjak ini bapak ibu saya nggak ada, ini teh di lahan yang pernah ditinggal limbah itu sudah hilang semua tehnya. Tetapi waktu bapak saya sampai mbah itu ada. Jadi kalau teh beli itu kalau kepepet ada tamu harus nyugui petani itu. Ini kondisi real. Coba dilihat lagi, kita kalau sekarang kondisi hari ini, kalau mau makan telo jenderal itu mesti tuku keparaan. Pasar Telo. Ya. Punya pasar Telo kan. Apalagi yang namanya telo rambat. Namanya apa? Telo rambat, telo ya, telo. Muntul itu. Telo pendem. Mesti juga sekarang mesti lebih parah lagi, mesti harus beli. Kimpul juga sama. Ya, kimpul juga sama. Ini artinya kita sebagai petani tetapi lupa dengan apa yang akan ini. Selanjutnya yang perlu ini kita introspeksi juga itu adalah bahwa tadi jenengan investasinya apa? Menanam. Bahasanya menanam benih itu ya, menanam benih itu.
Kalau kita mau infak yang luar biasa, ini Pak Anies mungkin akan lebih mau infak sodakoh yang real tiap hari dan seluruh makhluk hidup membutuhkan, itu adalah oksigen. Nah, paham? Okay? Oksigen. Kita hidup itu pasti membutuhkan oksigen. Sapi hidup butuh oksigen. Ya. Hewan-hewan yang tidak kelihatan oleh mata ini juga butuh oksigen. Kecuali yang ragi tadi, ya, yang ragi tadi tidak membutuhkan oksigen, justru CO2. Tetapi tanaman yang kita tanam menghasilkan nanti oksigen, ini dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ini catatan yang luar biasa ketika saya di SMS oleh Gus Yahya. Ini temanya, saya sendiri juga baru mendengar ini kata-kata ini. Saya kalau yang dekat saya sudah tidak bisa melihat ini. Kurang oksigen. Memayu hayuning bawono, ya. Dalam kurung nalar Sariati memelihara bumi. Nah, dari yang tadi saja itu ada pertanyaan yang luar biasa, apakah kemudian selanjutnya kita masih mampu hidup untuk 10 tahun, 15 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun yang akan datang. Kaitannya dengan tadi itu, kita butuh makan tiap hari, kita butuh bernafas tiap hari, tetapi kemampuan kita untuk menyediakan itu semakin dihilangkan. Nyun sewu, di Gunung Sindoro Sumbing ini kalau ada tanaman itu akan cepat-cepat dibunuh, ya. Nandur sengon, nandur nangka, nandur apalagi suren, ya, nandur apalagi mesti paling kuat paling 2 tahun. Kira-kira engko wis langsung kok ketok to Kang. Wah yo ya ngaling-ngalingi ya gitu kan. Ngaling-ngalingi apa yang ada di ini. Dia tidak sadar bahwa nanti manfaatnya luar biasa. Ini kondisi real yang ada di tempat kita. Tetapi kalau kita kembali ke dalil, mungkin nanti mau didalilkan bahwa kita itu hidup di dunia ini adalah sebagai khalifah, tetapi waktu itu Allah ketika mencipta itu sudah diprotes oleh malaikat yang nanti akan merusak, itu sudah disinyalir oleh malaikat, dan betul itu. Jadi kondisinya kalau itu kemudian terjadi, itu sudah dihitung, diramal seperti itu, ya. Jadi kalau orang Jakarta ke Temanggung kok sekarang kepanasan gitu, Pak Irawan kepanasan. Panas berdomaret pilkada. Oh, Pak. Wah, itu nebangi calon lain itu. Panas. Matuha. Selamat datang Pak Matuha. Ini Pak Wakil Ketua DPR ini. Pasangan ideal Pak. Terus kita ampun grogi. Monggo. Terus 2 minggu yang lalu saya juga ngaji mingguan itu mendengarkan salah satu Pak Kiai menyampaikan bahwa pilar dunia ini akan tegak. Itu dalam kitab Ihya katanya itu disampaikan, itu adalah dibutuhkan satu, itu adalah ada satu sekelompok orang yang berprofesi sebagai petani. Mengapa petani ini? Petani ini akan menyediakan bahan pangan. Selain itu, tapi salah satu faktor yang dikemukakan di sana adalah dibutuhkan petani yang nanti menghasilkan bahan pangan. Apakah ada makhluk hidup yang disebut manusia yang tidak makan? Ini pertanyaannya ya. Ini yang ini. Yang kedua, ini hitungan saya itu adalah bahwa penopang ini di dalam hadis katanya, ini juga disampaikan ini dalam hadis itu, ketika dunia ini ada 4 pilar ini nanti kompak dengan fungsinya masing-masing, maka kesejahteraan akan tercapai. Jadi yang tadi khalifah, kemudian ketersediaan kebutuhan hidup pokok manusia tentang makan ini, dan kemudian ditopang oleh salah satunya adalah ilmunya para ulama,
kemudian dermawannya para orang-orang yang mampu itu, terus kemudian adilnya para pemimpin. Nah ini pengusaha dari timur ini. Nah ini yang gudangnya pangan yang mengelola ini, yang menjajah petani. Yang terakhir disebutkan bahwa ada kesabaran dari kaum sudra tadi ya. Kalau sudra sekarang sudah miskin, nah ini harus sabar gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ini tanggal 1 Mei yang akan datang, ini Pak Bupati sudah membuat kaos Pak Bupati, Pak Wakil, Mede. Saya kemarin yang dipeseni itu sudah peseni piro Kang? Aku dipeseni anu kayak 5.000 gitu kan, 5.000 kaos itu. Nah, kondisi realnya bahwa termasuk salah satu ini adalah yang ini, yang paling bawah ini, yang pekerja-pekerja ini ternyata tuntutannya luar biasa yang belum tentu mampu dipenuhi oleh para pengusaha. Ya. Ini kan harusnya ada titik temu, kemudian difasilitasi oleh negara, terus kemudian dielmoni oleh para ulama. Ini satu kesatuan yang harusnya kombinasi ini duduk bersama. Dan hari ini kayaknya sudah dimulai nih Gus. Ya. Hari ini bisa dimulai nih. Amin Allahumma amin. Ya. Terus kalau kita lihat ini dalam kajian Lemhanas, itu kajian Lemhanas, ini Pak Wakil mungkin sangat paham sekali bahwa ketahanan suatu negara dimanapun ya, dimanapun itu ketika yang pertama itu juga lagi pilar pangan. Suatu negara yang swasembada pangan tidak tergantung dengan negara lain, itu pasti negara itu kuat. Nah, mana itu? Nah, ketersediaan pangan untuk warganya. Coba jenengan lihat sekarang Eropa itu sudah kelimpungan. Ya, sumber daya alamnya hari ini itu sudah tidak lagi mampu menopang kebutuhan hidup negaranya masing-masing. Perancis, Jerman, ya, negara-negara yang dikuasai itu, ini khusus yang pangan saja. Stabilitas negaranya akan kuat ketika ini pangan ini terbutuhi secara mantap. Afrika coba dilihat, negara Afrika, ya Afrika mana yang kuat? Politiknya, ya politiknya mana yang negara ini kuat? Ya. Ini catatan tentang ketersediaan pangan. Yang kedua itu adalah air. Ya, air. Kita melimpah di sumber air dalam waktu 12 bulan, itu 4 sampai 6 bulan itu air melimpah. Tetapi mengapa ketika bulan September, Oktober, November pada titik-titik tertentu tidak ada air? Sehingga petani mau menanam tidak ada. Sehingga Temanggung sudah ada unen-unen gini, sing urip nang Sindoro Sumbing mung tembaku. Tanaman opo sing ketika bulan September ini, Agustus, September, Oktober ya ditanam di sana yang hidup apa? Itu sudah terpatri dalam petani lereng Sindoro Sumbing. Saya tahun 99 saya pernah di Bali, itu saya dibintek oleh Mr. Robin dari Australia. Itu di daerah kampus Udayana sana kan di Gunungan Kapur itu ya, itu ini hotel yang saya tempati itu seluruh air 1 tahun hujan ditampung di bawah ini. Jadi kebutuhan untuk MCK kecuali minum ya itu terpenuhi dari air 1 tahun yang sana, tidak ada air yang mubadir. Di mana negara mampu menyediakan air secara cukup untuk kebutuhan makhluknya, untuk pertaniannya, ya, untuk nanti peternakannya, negara itu pasti kuat. Air juga digunakan untuk sumber energi listrik. Yo, kemarin ada profesor yang atau dokter itu yang di Yogyakarta yang mengubah H2O jadi energi itu. Gegeran itu ya. Dokter. Nah, ini kalau memang nanti dilanjutkan ya eksperimen itu dan mampu menghasilkan energi yang luar biasa, kebutuhan kalau Indonesia tersedia air yang cukup, mampu diubah menjadi tenaga yang
lain. Yang ketiga adalah energi. Energi ini dalam konteks negara itu adalah BBM. Dari liun sampai ke gasolin, dari ini. Ketika negara mampu swasembada itu, ya, negara pasti kuat. Ketahanannya. Maka tidak heran ketika Amerika Serikat harus mengekspansi Kuwait, Irak, negara-negara sana, termasuk mengkooptasi Arab Saudi. Produksi yang di sana kalau di Amerika Serikat kalau digali itu hanya mampu bertahan sekitar 15 tahun. Ketersediaan minyaknya digunakan tiap hari hanya bertahan 3 bulan. Maka dia urik dengan menggali di negara lain, mengekspansi di negara lain, tetapi di negara sendirinya diamankan. Kita termasuk yang dieksplorasi itu, yang Freeport itu, ya. Terus kemudian yang di Cepu, yang di mana di pusat-pusat minyak kita itu, kalau dilihat dari data yang saya peroleh di PKN itu, tidak ada yang tidak dikuasai oleh asing. Nah, ini catatan. Saya semalam termasuk mengkaji tentang data-data. 2 malam ini di Semarang, Ansor mengadakan acara itu. Yang terakhir kaitannya dengan culture. Ketika negara mampu jati dirinya kuat, ya, mana yang tidak melihat Jepang itu kuat, etos kerjanya tinggi? Mana yang tidak melihat Singapura? Mana yang tidak mengetahui sekarang mana Cina, kekuatan besar? Karena budayanya mampu dipertahankan menjadi bagian dari hidupnya yang dikoordinasi dalam kebutuhan bangsa dan negara. Saya tidak menyangkut yang paling kecil langsung ke petani, tetapi ini menjadi gambaran bagi kita mana poin-poin ini yang bisa diambil untuk kita dan mana nanti manfaat untuk ke depan. Dalam konteks Temanggung saya sudah dilarang oleh ini Gus Nurmasun bahwa jangan ngomong tembaku gitu kan. Tembaku gitu ya. Tetapi bisa dilihat 2016, 2015, 2014 rakyat tidak mampu menghasilkan tembakau dengan baik, dengan cukup menghasilkan uang. Ya lihat perputaran ekonomi di Temanggung juga bisa dilihat. Hari ini titik terendah kalau menurut saya petani itu hari ini. Ya petani, karena yang sekarang petani tembakau ini tiap hari sekarang sudah berkutat dengan lombok, berkutat dengan tomat, berkutat dengan terakhir itu bawang merah, ya. Sekarang ini sedang panen bawang putih, ya. Terus kemudian lagi loncang gitu ya, loncang 1000 tadi, tomat berapa ini, ya Allah ini. Jadi petani tembakau itu berharap bahwa untuk melindungi tembakunya itu dia berkorban dengan menanam dimodali pupuk sama Pak Bupati, itu dibeli sendiri benihnya ini bawang putih, ya, sama mulsa. Tapi panen 12.000, maksimal 18.000 itu ya. Berita terakhir koran itu 8.000. Ini yang tapi itu adalah usaha petani untuk mempertahankan dirinya di tembakau. Dia harus, ya, 8 bulan yang lain dicukupi dengan itu. Tetapi itu belum mampu sampai hari ini, ya. Kalau dihitung itu hutangnya petani tembakau ini berapa triliun itu mungkin kalau dihitung dari Sindoro Sumbing ini aja. Dari 16, 15, 14 ini kalau hitung mundur, ya. Jadi kalau ini tahun 2017 ini kok, ya, petani belum mampu itu, ya, apalagi besok Lebaran ini. Jadi nyuwun sewu Gus, untuk nggak ada kiriman ke jenengan nanti. Jadi iya parselnya hanya keluhan itu Gus, dos pundi niki jeng bakune payu niku dos pundi niki gitu. Kartu Lebaran kok. Tapi saya melihat bahwa catatan kemarin saya ke Bapeda itu satu, pangan beras itu produksi sak kabeh Temanggung ini mampu memenuhi kebutuhan pangan di Temanggung. Ini perlu catat ini. Saya tanya itu, bahkan ini mengekspor ke tetangga-tetangga untuk Temanggung ini.
Jadi kalau urusan pangan ini Temanggung relatif aman kalau kita hanya makan beras. Kalau kita hanya akan makan beras. Kalau golek jagung saya kira setengah mati itu. Coba ini tanya siapa Kang Masun itu, ya, atau Kang Imron itu, stok jagung di pasar Paraan itu hanya berapa kilo itu? Kilo itu. Kalau kintal bisa angel itu. Jagung gitu ya. Jagung. Jadi kalau di plaza kemarin ada pembakaran apa? Bawang merah ini sing ordinir ya nggak tahu itu mesti ini. Koordinatornya. Bakar wae iku pengen gitu. Tapi itu catatan saya satu, bahwa dari data yang ada di Kabupaten Temanggung beras cukup untuk memberi pangan di Kabupaten Temanggung. Tetapi apakah ini distribusi 12 bulan ini merata atau tidak, ini catatannya yang perlu nanti data yang lebih dalam lagi. Yang kedua, ini yang perlu dicatat hari ini itu kalau kita konteksnya petani, itu kopi itu adalah terluas di Jawa Tengah, produksinya tertinggi di Jawa Tengah. Tetapi kalau mau beli kopi kok harus beli yang sudah jadi gitu ya. Tadi jenengan ada industri gitu kan. Nah, ini harusnya didorong itu. Catatan terakhir, ini ternyata yang namanya pengolahan kopi itu dari tahun ke tahun kok memprihatinkan. Ekspornya juga memprihatinkan ini. Ini catatan BPS ini. Kemudian yang kedua, cengkeh. Cengkeh. Saya kemarin punya 2 pohon itu laku 1.600.000 hasil panennya. Pokoknya teko-teko dibayar itu aja. Sebelumnya 2 juta. Siap. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan itu adalah bahwa permasalahan-permasalahan yang dilihat, ya, catatan saya kaitannya tadi kalau surplus pangan itu catatan luasan pertanian berkelanjutan, ya, dari 19.000 hektar ini dari tahun ke tahun ini coba jangan lihat, dari Kulon Paraan ini yang apa sawah yang berubah menjadi apa pom, yang berubah menjadi apa perumahan, pabrik, kemudian Bulu ini, ya Pak Matoha, dari Bulu ini, ya, itu yang berubah jadi itu. DPR kan menetapkan itu tidak boleh ini lahan ini di apa di selain untuk pertanian pangan ini, ya. Tapi nyatanya terus saja, ya. Kidul Temanggung juga sama, ya. Belum lagi nanti proyeknya ini jalan. Kalau jalan ini jadi lingkar dari mana? Terminal masuk Pikatan, munggah, terus kemudian pom Growo, munggah lagi, terus ini itu juga akan makan sawah lagi. Itu baru jalannya. Belum nanti kanan kirinya yang pengen, saya mau buat rest area, saya mau buat apa ini dodolan sapi, saya mau apa itu. Itu kok sampai tempat ini ya, jenengan kena mboten sing anu Manden ngulon terus 12 tekan Mayungan tekan Kuadungan Gunung ini. Ini catatan berkurangnya lahan pertanian. Yang kedua itu adalah bahwa tantangan yang berikutnya dalam pertanian dalam konteks yang lebih umum, saya melihat ini adanya galian C. Kalau ini nanti tidak dikuati, ya ini alhamdulillah sampai hari ini Banser sama Pak Wakil sama Pak DPR ini komitmen Temanggung tidak ada, ya. Jadi neng Wonosobo digaruk, di Brebes digaruk, kemudian di sana digaruk, kita sudah gak lucu itu, karena itu sudah dari dulu. Tapi mengapa di Wonosobo kok orang rampung-rampung gitu ya, begu terus menerus begitu ya. Ini catatan. Dan itu kalau dilanjutkan, ya kalau dilanjutkan berarti nanti akan habis. Kledung itu, ya itu dari sana sampai sana. Mbansari Ngadirjo juga cukup besar. Jadi halangan-halangan kita adalah sangat besar sekali. Tetapi potensi yang lain itu adalah yang perlu bisa lihat. Ini dengan paling bawah itu adanya dana desa. Dana desa boleh digunakan sebagian ke sana untuk membiayai irigasi. Nah, ini catatan. Coba jenengan ini yang sepuh-sepuh bisa dilihat, termasuk ini di kampung saya. Seluruh sumber air yang mengalir ke kampung saya yang di gunung itu bermuara satu adalah ke musola. Ada 3 sumber itu ke musola. Di situ pasti ada musola. Di situ tempat untuk mencuci MCK dan sebagainya. Itu di tempat saya ada 3. Terus kemudian itu nanti berujung di bawah itu ke saluran pertanian. Ke saluran pertanian. Ini kalau saya lihat polanya ini, itu hampir di seluruh Tuk Sari itu ada 5 dusun, itu semuanya seperti itu.
bermuaranya itu ya, para mbah wali itu adalah membuat sumber air dialirkan ke desa, musola, masjid, kemudian dikumpulkan di bawah desa itu untuk mengaliri pertanian. Nah inilah harus yang konsep-konsep seperti ini, kearifan lokal yang melihat sejarah lama untuk menyediakan pangan, untuk ketahanan beribadah, untuk memelihara bumi ini ya, ada holistik yang tidak terpisahkan semuanya itu ya, tidak terpisahkan ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kekurangannya mohon maaf ya, tetapi ini menjadi pemicu jenengan semua untuk bisa mengkaji lebih dalam, yang tentunya ini saya cukup selesai ini, nanti jenengan bisa di satu persatu menyampaikan konsepnya gitu ya, tetapi ini menjadi bahan untuk didiskusikan yang lebih menarik ke depan. Yang penting ada outline yang nanti bisa digarisbawahi untuk acara yang kedua ini ya, itu yang lebih produktif untuk ke depan. Demikian saya kembalikan ke moderator.